Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang nama dan sifat Allah dalam Asmaul Husna. Kali ini yang ke-82, yaitu Al-Afu, yang Maha Pemaaf. Kata afu muncul dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. Semuanya merupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, kata afu memiliki 2 makna dasar, yakni tarku asyishai, meninggalkan sesuatu, dan tolabu asyishai, meminta sesuatu. Afu adalah turunan dari kata afu yang bermakna menghapuskan, menghilangkan, dan melenyapkan. Al-Afu adalah salah satu nama indah yang diperkenalkan Allah kepada kita dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 149 yang artinya, jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Kata afu bermakna superlatif, yakni Allah banyak memaafkan. Sedangkan kata al-afwa berarti memaafkan dosa-dosa sehingga dia tidak membalas orang-orang yang berbuat salah. Al-Afu menurut Imam Al-Ghazali adalah Allah yang menghapus keburukan-keburukan dan mengampuni kekejian atau pelanggaran-pelanggaran. Al-Ghazali juga membedakan Al-Afu dengan Al-Ghafur. Al-Ghafur lebih mengacu pada penutupan dosa, sedangkan Al-Afu mengacu pada penghapusan dosa. Penghapusan dosa memiliki tekanan yang lebih kuat daripada penutupan dosa. Sementara itu Ibnu Qayyim melukiskan makna Al-Afu dalam syairnya. Dia Maha Pemaaf, maafnya meliputi semua makhluk. Kalau tidak karena maafnya, niscaya bumi akan terbenam, menenggelamkan seluruh penghuninya. Salah satu sifat pemaafnya adalah dia menutupi dosa hambanya di dunia, serta tidak membeberkannya di depan umum. Di akhirat dia juga menutupi sebagian besar dosa-dosa itu. Kemudian menyampaikan kabar gembira berupa pengampunan kepada hambanya yang bertaubat. Karena itu kita hendaknya memohon pengampunan kepadanya dalam berbagai kesempatan, termasuk setiap usai sholat fardu dan pada saat-saat baik untuk berdoa lainnya. Berkenan dengan hal ini, Aisyah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang harus diucapkan pada malam Lailatul Qadar. Beliau mengajari Aisyah sebuah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anha ya karim. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Demikianlah Allah yang Maha Pemaaf. Saudaraku, pesan dan hikmah yang bisa kita tangkap dari sifat Al-Afu ini adalah Allah adalah zat yang Maha Pemaaf. Dengan demikian maka pertama, kita sebagai mukmin harus berusaha untuk selalu mampu memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyeru hamba-hambanya untuk saling memaafkan kesalahan orang lain. Sebagai balasannya, Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Sebagaimana yang disampaikan dalam surat An-Nisa ayat 149. Yang artinya, jika kami menampakkan suatu kebaikan, menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Sikap pemaaf yang dimiliki manusia tergambar dalam kisah sahabat Ali ibnu Abi Thalib. Kala itu beliau memanggil budaknya, namun tiada jawaban. Setelah panggilan ketiga, budaknya itu datang. Ali bertanya, apakah engkau tidak mendengar panggilanku? Budak itu menjawab, ya, aku mendengarnya. Beliau bertanya lagi, lalu mengapa engkau tidak segera datang? Budak itu menjawab lagi, karena aku percaya sepenuhnya kepada sikap santun dan pemaaf yang ada pada dirimu. Mengetahui jawaban seperti itu, Ali berkata, kamu sekarang kubebaskan di jalan Allah karena keyakinanmu itu. Yang kedua, sifat afu ini juga mengajarkan kita untuk tidak menggunjing orang lain. Peneladanan terhadap Allah yang Maha Pemaaf dapat pula ditunjukkan dengan menjauhi sikap atau perilaku menggunjing dan membicarakan orang lain. Menggunjing orang lain adalah ghibah, adalah perilaku tercela yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi sikap tersebut dan beri nasihat, saran, dorongan, serta kesempatan kepada orang lain untuk memperbaiki dirinya. Saudaraku, sifat Al-Afu ini harus menjadi sumber landasan sikap dan mental kita dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menjauhi ghibah, menutupi aib orang lain, menjauhi sikap mencari-cari kesalahan orang, menjauhi perilaku suka mencari kambing hitam, tidak memendam rasa dendam,
menyelesaikan suatu konflik dengan cara damai atas dasar saling maaf-memaafkan, membiasakan untuk terus memperbaiki diri dan memberi kesempatan orang lain berbuat hal yang sama. Tujuannya supaya kita menjadi lebih baik dalam melaksanakan berbagai fungsi atau peran yang ada, baik peran sebagai individu maupun peran sebagai organisasi atau perusahaan dan peran sebagai anggota keluarga serta bagian dari masyarakat. Mari kita simak suatu ucapan atau tulisan di dalam msuccess.com. Habit could be your most useful and loyal servant, or it could be a destructive monster to your life. Kebiasaan dapat menjadi pelayan yang sangat berguna dan setia bagi hidupmu, tetapi bisa juga menjadi makhluk atau monster yang menguasai dan merusak hidupmu. Ketika kita mulai memupuk sebuah kebiasaan, lambat laun akan terbentuk sebuah kekuatan atau karakter dari kebiasaan itu sendiri untuk kembali melayani atau melawan atau merugikan diri kita. Sebuah kebiasaan baik akan melayani kita melakukan sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan tanpa beban. Sebaliknya kebiasaan buruk akan menyebabkan kita menjadi budak dari hal buruk yang kita biarkan. Semua terserah pada kita, kebiasaan mana yang Anda pilih, untuk melayani atau untuk merusak diri. Seseorang pernah mencela Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Dzar menimpali, "Wahai orang yang mencelaku, janganlah engkau terus-terus mencelaku dan biarkan kebaikan itu mendapat tempat. Sesungguhnya kami tidak membiarkan orang yang bermaksiat kepada Allah di antara kami lebih banyak daripada kami yang taat kepadanya." Al-Aqdul Farid. Demikian saudaraku, mudah-mudahan sifat al-afu ini bisa menginspirasi kita sehingga kita menjadi hamba yang suka memaafkan kesalahan orang lain, tidak melakukan penggunjingan ataupun ghibah terhadap orang lain, sehingga dengan demikian maka kita akan berusaha senantiasa mencari jalan keluar dari setiap persoalan yang ada dengan cara musyawarah, mufakat, mencari titik temu, menghindari konflik dan bisa menyelesaikan konflik secara damai dan saling memaafkan satu sama lain. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Al-haqqu rabbi fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.